Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannah bisalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati semuanya saja, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini semoga sudah lengkap kecuali ada satu yang terlambat. Baik anak-anak sekalian, Ahad kemarin pelajarannya apa ya? Kemarin ya, saya bahas apa ya? Bahas doa sudah saya bahas ya, doa terakhir. Yang surat Asy-Syu'ara itu pelajaran terakhir kan ya? Atau setelahnya ada hadis? Enggak? Hadis. Bunyi apa itu hadis apa? Man nafasa. Iya itu. Itu hadis atau doa angel diapal itu. Apal semuanya, Mbak? Belum. Lebih liburan kok ya? Nafasa. Man nafasa ang mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu bidunya wal akhirah. Wa man satara musliman saya dibuka dulu kelalen saya. Monggo kita buka dan baca doa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pelajaran yang bisa kalian ambil dari hadis tersebut itu bisa menginspirasi ke semua perkara. Semua perkara itu. Semua perkara imbal balik. Gitu. Imbal balik. Dan itu bukan sekedar ikhtiar, tapi itu adalah merupakan sebuah sebab akibat yang selalu menjadi kenyataan yang ada. Itulah yang namanya Ya, di sini depan sini tengah yang sopan dong. Apian gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu selalu semacam itu. Wong apik diapiki, wong elek dieleki kan gitu, sama. Yeah.
Demikian pula apa yang kita kerjakan di waktu muda akan terjadi nanti di waktu tua. Makanya semua orang yang menyesal itu, orang kalau menyesal itu sudah kejadian atau belum? Sudah kejadian. Ini repotnya di situ. Ya, seandainya penyesalan itu di depan, jenengan mesti apik kabeh, enggak ada yang mau melanggar dan enggak ada yang mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Sayangnya akibat itu selalu di belakang. Itu semua orang, ya. Semua orang begitu. Orang-orang yang sekarang sudah dikategorikan dewasa itu selalu mengatakan ngerti yo nyong biyen gitu. Kenapa? Karena masa itu kan terjadinya hanya sekali. Sekarang tanggal berapa? 13 Maret tahun 2022. Itu sepanjang masa kejadian hanya satu kali, enggak? Bisa terulang enggak? Hari Ahad tanggal 13 Maret 2002 itu kejadian sepanjang masa kita hanya terjadi satu kali. Kita udah nggak bisa mundur. Kita sudah nggak bisa kemudian nyong tak bali meneh kaya biyen dong zaman nyong enom itu kan nggak bisa. Nah, ketika muda kok kita tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu kita dengan efisien, dengan manfaat, nanti kalau sudah tua yang ada hanya gelolah ngerti yo nyong biyen gitu. Saiki sudah terlambat. Nah, makanya Rasul kemudian mengajarkan apa yang dinamakan unsur sebab akibat itu. Siapa yang suka meringankan nafas, itu meringankan ya? Melapangkan ya. Siapa yang suka melapangkan orang yang kesulitan, maka Allah akan melapangkan dirinya. Itu sebuah kepastian. Nah, persoalan yang seringkali menjadi pelajaran ini menjadi lembut sekali, tidak terasa oleh orang, yang akhirnya banyak orang yang seakan-akan tidak percaya, adalah karena pembalasan itu, akibat itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta artinya, misalnya gini, ada di antara Anda yang yang mendapatkan kesulitan, ya. Kemudian saya membantu hari Ahad, hari Senin saya mendapatkan kelapangan dari Allah. Begitu nggak kira-kira? Tidak. Kelapangan itu seringkali tidak dirasakan. Pertolongan Allah yang diberikan oleh orang yang suka menolong itu tidak berbentuk instan. Contoh misalnya gini, ada si A memberikan bantuan atau sedekah kepada si B sebanyak misalnya sebanyak 10.000. Itu tidak serta-merta tiba-tiba di kantongnya si A ono duit 7 juta, tidak. Paham maksud saya? Gitu. Kalau itu yang dilakukan kalau itu yang terjadi apa yang dilakukan manusia? Oh, manusia tidak menggunakan akal sudah. Kan gitu. Saya akan bantu kamu sekian ratus ribu. Saya tak sangoni jenengan kabeh iki 100.000 kabeh. Dah sejumlah misalnya jenengan jumlahnya di sini adalah berapa?
50 kali 100 berarti 5 juta. 5 juta kali 700 berapa? Berapa? 350 juta. 350 juta. Sekarang tak keluarkan sampai di rumah, ya, di lemari saya sudah numpuk duit 350 juta. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kalau itu terjadi, ya, maka mekanisme hidup nggak bisa berjalan. Karena apa? Perjalanannya adalah perjalanan nggak normal, tidak sesuai dengan alunan, kalau bahasa Mandarinnya, tidak sesuai dengan harmonisasi hidup. Orang yang sholatnya tertib, dia mendapatkan balasan langsung dari Allah. Ya, nggak pernah sakit, nggak pernah tua, tur sugih, masa. Oh, kemudian orang yang senang sedekah mendapatkan langsung. Kita nggak bisa hidup, karena semua orang akan melakukan hal tersebut demi mendapatkan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga orang melakukan perbuatan baik bukan tujuannya taat kepada Allah, tapi hanya pengen mendapatkan hal instan dari Allah. Maka iman di sini tidak berlaku. Saya akan sholat. Kenapa dia sholat? Karena saya pengen selalu sehat. Maka orang itu sholat. Saya akan sedekah. Kenapa kok sedekah? Menyongsoki. Saya akan selalu menolong orang lain. Agar kenapa? Agar saya selalu selamat di dunia, tidak pernah mendapatkan bahaya apapun. Kalau ini terjadi dan betul-betul terjadi, maka di Indonesia ini tidak ada orang kafir. Semua orang melakukan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu bukan karena imannya kepada Allah, tetapi karena harapan-harapan pembalasan yang instan itu tadi. Atau dibalik, yang sholat kenapa sih? Yang wingi ora sholat rong dino ngerti ora? Yang ke loro setengah bulan, gitu. Podo, dia mending ming setengah bulan, yang ora sembahyang sedino, walah wedan wetenge mules banget, mulak-mulak muntah terus, kita telung dino telung wengi bareng ngono loro untune rong dino dan lain sebagainya. Ulah nyo saiki sorawani yang mesti kudu salat. Jadi salat penyebabnya apa? Salat penyebabnya adalah karena itu tadi. Bukan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian dari pelajaran sebab akibat, kita bisa melihat bahwa apakah orang yang sholatnya tertib selalu sehat? Jawabnya tidak. Apakah orang yang senang sedekah selalu jadi orang kaya? Jawabnya tidak. Kenapa demikian? Sebab ketika kita melakukan sedekah, berbaik-baik pada orang, memaafkan orang, meringankan beban orang, tujuannya bukan agar saya mendapatkan hal-hal itu semuanya, tetapi karena ini adalah urusan iman, taat, patuh kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kepada kita semuanya di dalam hal melakukan kebaikan, kita bersandarnya kepada Allah. Kenapa kita bersandar? Kenapa kita berserah diri pada Allah? Semoga kersa Allah, yang penting saya taat pada Allah. Saya melakukan ini semuanya adalah karena memang kewajiban saya, hak saya kepada Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Saya mentaati Allah, saya mengikuti apa yang menjadi kewajibannya, tuntunan Allah di dalam Al-Quran, di dalam Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan supaya seorang yang beriman harus membuktikan dengan bukti yang nyata, bukan dengan cara ini dan itu, tetapi dengan cara ketaatan sebagaimana yang diperintahkan. Pertanyaannya, mengapa kamu melakukan semua itu? Karena saya beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulullah. Apakah kalau kamu melakukan semacam itu kemudian kamu mendapatkan keberuntungan? Saya yakin iya. Tetapi keberuntungan itu akan datang bukan pada saat saya menginginkan, karena Allah tidak selalu memenuhi keinginan kita. Allah, ini catatan penting, Allah tidak selalu memenuhi kepentingan kita, tetapi Allah akan memberikan semua kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, tapi kalau keinginan kita belum tentu dipenuhi oleh Allah. Nah, sekarang perbedaannya, ini hanya untuk bahan diskusi enak ini, tapi kita harus memahami seluruhnya dulu. Apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Ya sambil berpikir sebentar. Apa perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Keinginan ialah, kebutuhan ialah. Mungkin tak pancing dulu untuk Anda. Kalau kalau bisa memahami ini bagus banget. Apa perbedaan keinginan dan apa dengan kebutuhan? Contoh-contoh. Pada dasarnya manusia itu ada keinginan nggak sholat? Pada dasarnya, kalau tidak diwajibkan, ada nggak keinginan manusia sholat? Tidak. Tapi manusia itu sebenarnya butuh nggak sholat? Manusia meskipun nggak ingin, tetapi dia butuh. Paham? Ya, dia tidak ingin, tapi dia butuh. Kalau dihitung-hitung, ada nggak manusia yang ingin sakit? Nggak ada. Tapi manusia itu butuh sakit, maka Allah memberikan sakit. Dia tidak ingin, tapi Allah memberi. Sampai kemudian akhirnya, sesungguhnya manusia itu tidak butuh mata. Manusia tidak ingin mata, tapi butuh. Maka Allah memberi. Buktinya apa? Pernah jenengan minta mata? Enggak kan? Enggak, Allah memberi. Itu pertanda bahwa ketika kita tidak menginginkan tetapi kita butuh, Allah tetap memberi. Demikian pula ketika kita menginginkan tetapi Allah tidak melihat kita butuh, Allah nggak memberi. Contoh, si A itu ingin banget sugih. Lain jamat gawe kurang apa le rajin. Tetapi dia tidak diberi sugih karena dia tidak butuh sugih. Gitu. Karena dia tidak butuh kaya. Loh kok bisa gitu? Allah tahu kebutuhan manusia.
Nah, kenapa kok bisa macam itu? Ini orang ini nggak butuh kaya, tetapi mempunyai keinginan kaya. Allah tidak memberikan karena itu keinginan manusia dan dia tidak butuh. Nah, ternyata ketika itu dicontohkan oleh Allah di dalam kisah-kisah banyak. Kisah-kisah banyak. Contohnya kisahnya Qarun. Ya. Qarun itu miskin banget. Tapi kemiskinannya itu terus saja. Karena sebenarnya Qarun itu nggak butuh kekayaan. Qarun itu nggak butuh kekayaan. Tetapi Qarun ingin banget kaya. Kemudian Qarun minta tolong kepada Nabi Allah, namanya Nabi siapa ya? Nabi Musa. Datanglah Qarun pada Nabi Musa. Tahu nggak kemiskinan Qarun? Ada kira-kira keluarga kamu yang miskinnya kayak Qarun? Kata orang nono loh. Qarun tuh miskinnya gini nih. Ini untuk gambarkan miskinnya aja cukup dengan contoh ini. Kalau terlihat Qarun berada di luar rumah, mungkin ke pasar, mungkin jalan kemana, itu pasti istrinya di rumah. Gak mungkin ada Qarun dengan istrinya pergi berdua ke pasar. Kalau istrinya nampak keluar, maka pasti Qarun di rumah. Kenapa? Karena saking miskinnya pakaiannya itu cuma satu. Bayangkan, miskinnya itu sampai pakaiannya itu cuma satu. Kalau Bu Qarun melaku metu, berarti Qarun dipipis nang omah. Karena orang duwe pakaian. Kalau Qarun yang jalan-jalan, berarti bojone nang ngomah. Nggak bisa keluar karena nggak berpakaian. Semiskin itu mereka itu. Qarun ingin punya keinginan. Nah, keinginan itu arahnya ke nafsu. Nafsu itu keinginan yang tidak mengetahui sebab akibat. Karena tidak terketahui sebab akibat, itu adalah nafsu. Mintalah si Qarun kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong saya didoakan agar Allah memberikan kekayaan kepada saya. Kenapa Qarun? Kenapa kamu ingin kaya? Ingin kaya. Padahal Allah tidak melihat kebutuhan Qarun untuk menjadi orang kaya. Kemudian Qarun mengatakan, karena kalau saya kelak kaya, saya ingin membagikan sebagian rezeki saya kepada fakir miskin di sekitar ini. Benar itu? Iya. Nah, ternyata antara keinginan dan pelaksanaan itu berbeda. Setelah itu Qarun menjadi orang kaya. Apakah ketika Qarun jadi orang kaya Yursim Salabim tiba-tiba sugih? Tidak, tetap pakai proses. Nggak ada istilah kemudian Qarun tiba-tiba nang omah ono duit sak peti gitu. Nggak gitu. Nggih. Tiba-tiba nang lemari akeh banget gelang cincin kalung emas. Nggak gitu. Qarun kemudian dia hidupnya itu kan mengandalkan kambing. Mengandalkan kambingnya, dan waktu itu berangsur-angsur kambingnya itu yang hanya beberapa ekor. Biasanya kalau misalnya hamil beranak itu hanya paling satu, kayak loro. Punya Qarun itu beranak 4 sehat semuanya dan hidup semuanya.
Sini baru aja mau ini sudah membesar, yang sini bunting lagi. Ya, kemudian yang ini dijual. Dijual dapat duit untuk dagang. Ternyata untuk dagang cepat sekali. Laris betul dia. Oh, dia mulai berkembang. Hanya dalam setahun 2 tahun dia sudah mempunyai sekian puluh ternak, ada ontanya dan lain sebagainya. Dan ontanya pun juga kalau milik orang lain, ontanya itu besarnya begitu, tetapi milik Qarun luar biasa. Dan sapi serta kambingnya yang milik Qarun itu segar-segar, harganya lebih mahal. Akhirnya Qarun dalam beberapa tahun sudah menjadi orang kaya. Gitu. Yang pada waktu itu kekayaannya digambarkan, ini hanya gambaran. Tadi gambaran miskinnya Qarun ya. Sekarang gambaran kekayaannya Qarun. Gambaran kekayaannya Qarun, kunci-kunci gudangnya itu kalau membawa pakai keledai, pakai kuda kecil itu keledainya hampir tidak kuat, hanya membawa kunci gudang. Kebayang nggak? Wala edan ono akeh pol gudangi. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang tampaklah sekarang keinginan itu beda dengan kebutuhan. Satu hari Allah mengingatkan Musa, Qarun suruh mengeluarkan zakatnya. Yang katanya kan janjinya, kalau saya jadi orang kaya, sebagian harta saya akan saya bagikan kepada masyarakat. Apa kata Qarun? Nabi Musa, dulu saya sadar, saya memang pernah meminta didoakan oleh kamu agar aku menjadi orang kaya. Tetapi sampai hari ini itu Allah belum pernah memberi harta apapun kepada saya. Semua harta yang saya miliki itu hasil usaha karya saya, kecerdasan saya, semangat saya, pinter saya. Jadi itu semuanya bukan dari Allah. Kalau saja saya dulu diberi harta oleh Allah menjadi orang yang kaya, maka benar akan saya bagikan kepada fakir miskin. Tapi sayangnya saya tidak pernah diberi harta oleh Allah. Gitu. Ini Qarun pinter apa kemplu? Iya. Jadi yang dipikir kalau mendapat rezeki dari Allah itu ngerti ini mak telpak-telpuk 10 juta, 20 juta nang pojokan paling ora kae 20 juta. Cukup. Lah ono meneh kuwi. Gitu kekayaan yang Allah turunkan pada manusia? Tidak. Enggak ada. Lah mbok wong sing alim ngopo? Nggih, seorang yang sangat taat pada Allah, berdoa di pengimaman. Semua orang sudah pulang, saking solehnya kiai ini berdoa, doa Allah, ya Allah, mintalah hamba 20 juta. 20 ya Allah. Telepuk. Oh, nggak ada di dunia ini. Semuanya pasti ikhtiar. Dan ikhtiar itu ada yang dimudahkan oleh Allah, ada yang Allah membuat orang ini dibuat tidak pernah dikategorikan kaya. Karena apa? Masing-masing orang itu sudah ada jatahnya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ada nikmat Allah berupa harta itu namanya kenikmatan. Nggih. Kenikmatan itu mesti harus dunia akhirat. Enggak ada kenikmatan dunia tok. Kenikmatan dunia dan akhirat, ada kenikmatan dunia saja, akhiratnya nggak dapat. Nah, kalau yang mendapatkan ke dunia saja, akhiratnya nggak dapat, ini orang celaka.
Tidak semua pemberian Allah itu menyelamatkan manusia. Oh enggak? Benar enggak? Saya pernah melihatnya, tapi kamu nggak boleh tanya ya Mbak. Karunia. Paras yang cantik itu karunia dari Allah. Oh enggak? Ya. Tapi ternyata paras yang cantik itu tidak selamanya menyelamatkan manusia. Saya ada punya satu cerita, dia ini orangnya cantik bener. Dan semua keluarga memuji dia seorang yang cantik. Ya. Ternyata dia tidak membutuhkan cantik ternyata. Kenapa? Karena cantiknya itu tidak bermanfaat. Karena semua orang memuji, semua laki-laki kalau melihat dia langsung jatuh cinta. Akhirnya munculnya dia menjadi apa? Menjadi mendel, sombong, merendahkan, bahkan menghina orang lain. Dia bisa menghina laki-laki yang senang dengan dia, dan akhirnya terus dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan nikmatnya. Cantik itu tidak menjadi karunia dari Allah, tetapi menjadi laknat dari Allah. Akhirnya kemudian dia durhaka kepada orang tuanya. Durhakanya adalah mudah ditebak durhakanya. Ada laki-laki bilang sama bapaknya, bapaknya bilang sama si bapak perempuan, lamar. Si anak mentang-mentang gak sudi dan lain sebagainya, penolakan dengan kasar. Muncul lagi laki-laki ini, dan akhirnya si anak ini bentrok sama bapak ibunya. Ya bapak ibunya kan dia pengen anaknya menikah dengan laki-laki yang sesuai yang ini, tetapi tidak ada. Semua orang ditolak, semua orang bahkan dihina karena merasa dirinya sangat cantik. Ya akhirnya kemudian ibu dan bapaknya marah. Ibu dan bapaknya marah, si anak ikut marah karena memang dia merasa hebat. Yang terjadi adalah suatu ketika saking marahnya ibu, si anak diusir dari rumah. Ketika diusir dari rumah, kira-kira kalau diusir dari rumah anaknya ini takut nggak? Ternyata tidak takut. Karena dia sangat mudah mendapat uang. Loh, cantik itu kan mudah mendapat uang. Itu. Akhirnya dia menjual kecantikannya. Beberapa saat kemudian dia menjadi orang yang sangat senang dan hidupnya nampak bahagia, sampai ibunya semakin marah kepada dia karena dia bukan jera tapi malah memamerkan kekayaannya kepada orang tua yang tidak kaya. Kemudian entah kenapa ini doa dari ibu, ternyata kemudian ibunya gara-gara ini sakit. Kemudian ibunya meninggal dunia. Apakah ketika ibunya meninggal dunia kemudian anaknya jera? Anaknya malah matan, salah ibu dewek. Kaya ngono dipikir gitu. Yang kemudian akhirnya ringkas ceritanya karena sudah adzan, anak ini kemudian jatuh sakit. Sakit yang sangat terhinakan, yaitu HIV. Dia hidup tapi nggak hidup. Dia hidup tapi nggak hidup. Dan tidak ada satupun orang berani mendekatinya karena dia adalah terserang HIV. Menderita sekali hidupnya, itu hanya cukup setahun. Dia menderita gitu, sudah menjadi long lead, istilahnya apa? Long lead, tau nggak? Badannya itu menggarek balung karo kulit, kurus terus itu, dan persis jerangkong urip itu. Gitu. Semua orang mengatakan anak ini adalah anak yang dikutuk oleh ibunya. Anak ini adalah anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya, yang kemudian dia mati meninggal dunia
meninggal dunianya di rumah sakit. 5 hari kemudian baru konangan kalau sudah meninggal dunia, kan ketoknya orang kerumat kan gitu. 5 hari setelah dia meninggal baru konangan padahal di rumah sakit. Tapi bukan Wonosobo. Kejadian ini bukan di Wonosobo. Proses dari ibunya meninggal sampai dia kemudian sakit, kemudian kemudian dia sakit, itu hanya kurang lebih nggak sampai 1 bulan. Ibunya meninggal dia sakit, gitu. Dan sakitnya semakin parah dan akhirnya menjadi long lead itu tadi. Itu long lead itu, dan meninggal dunia dengan luar biasa menderitanya. Segitu nampaknya si wanita ini tidak mempunyai penyesalan. Kenapa? Karena penyesalan semuanya akan ditumpukkan nanti di akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu makna dari apa tadi? Antara kebutuhan dan keinginan. Sama dengan Qarun itu tadi. Setelah Qarun mengatakan ini semua aku yang mencari dan ini, Allah marah. Kemudian Allah marah itu gini nih. Ini bumi ya, ini bumi. Spidol ini hartanya Qarun. Hartanya Qarun. Spidol ini hartanya Qarun. Allah tuh membelah bumi tok. Blak tutup meneh. Yo wis ora ono apa-apa nang ndur bumi. Dibuka blak semuanya harta masuk kemudian tutup lagi. Semudah itu Allah menghancurkan kehidupan manusia. Ya. Saya kira ini pelajaran kita malam hari ini. Kita dengarkan adzan dan kemudian kita salat Isya. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak itu yang di papan tulis ditulis dan dipelajari, itu lanjutan dari hadis ini. Seharusnya saya menyebutkan ayat dulu, tetapi sudah kadung hadisnya, saya masukkan ke ayatnya. Itu dipelajari, nanti akan kita dapatkan banyak pelajaran di dalam. Ada hal yang ingin disampaikan? Saya selalu open untuk tanya jawab biar panjenengan wawasannya lebih luas. Tidak ada? Rian mau nanya apa? Oh enggak, Rani ngacung sebel kukur-kukur. Ini gimana Mbak? Generasi sekarang itu kan kayak apa? Kelihatan kayak
Ya, eh, ya orang menganggap bahwa semua orang pacaran ya mungkin karena bisa jadi dia menganggap kayak awake dewek kan gitu. Ya, udah digambarkan kayak awake dewek gitu. Padahal kenyataannya kan tidak ya, enggak. Gitu. Sekarang ini lagi bangkit luar biasa besarnya arus ini, yaitu remaja yang menghindarkan apa yang dinamakan pacaran. Itu menghindar gitu. Karena di dalam pemahaman yang sekarang ada adalah pacaran itu tidak pernah bermanfaat. Pacaran itu tidak pernah bermanfaat, tetapi pacaran itu lebih banyak mengandung kesulitan dan tentu yang paling banyak dosa ya. Tapi sebagian dari orang yang pacaran adalah gagal dalam belajar. Orang yang pacaran itu gagal dalam belajar. Kenapa? Karena belajar itu ojo meneh kok karo pacaran, wong konsentrasi banget aja belum tentu mampu kok. Apalagi dicampur dengan mikir ke ngapal ke terus tiba-tiba kelingan sing mangkel kan do ya yang mau weruh bareng karo cah wedok liya ya, dan lain sebagainya. Itu enggak bisa. Makanya sekarang di era yang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak mau pacaran, bukan tidak membutuhkan, bukan tidak menginginkan. Mari kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum datang berarti Fikroh dan Julia. Itu hukumannya cah loro takon engkol. Ini siapa tadi? Noval ya. Ya. Demikian anak-anak. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.